Sing sholat limang waktu itu belum tentu diterima karena ada proses dalam ibadah kita. Harus dilihat dulu dikala kita ibadah, apakah kita punya ilmunya, apakah tidak, apakah sering ngaji, apakah orang. Kadang ngotak. Tempe kerajin sholat, ditakon sini kan musola. Mampir dikit, orang keburu. Teger. Rukun wudu kipirakan, engkau baik. Ngotak sirah udah orang becus. Artinya sholat kita itu diperiksa dulu. Sebelum sholat diperiksa, bab toharohnya dilihat, sudah bisakah bab toharoh, lari ke bab wudu, sudah benarkah bab wudunya, baru lari ke bab sholat, sudah benarkah bab sholatnya. Makanya perlu ngaji, songe mancing bekerjanya, tolol, enak kita. Repot orang Bandar Lampung apa? Dikasih angin sama Allah, bukan baca doa supaya selamat dari angin yang besar. Ngalah wong Tanjung Gading menggawe layangan, tolol. Sibuk gawe peteng. Wayo manjer peteng sampai orang sholat maghrib. Anak iku endi wonge? Yuk gebugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Habiban al-Mahbub Al-Habib Najib Sarif, pimpinan Majlis Ta'lim Minal Mahdi Ilal Lahdi, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Yang saya hormati guru saya, mentor saya, uruh orang mentor wong kita ge orang-orang pada Kiai Haji Musta'in Ali, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Guru saya Kiai Ahmad Saiful atau Gus Ipul, kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Sohibil Bait, guru saya Al Ustadz Ahmad Bahren SAG, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Azwar Yakub, DPRD Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Dan juga rekan saya, rekan ngaji saya Muhammad Rifai, SAG ini ya, apa tah, ALM tah. Beliau adalah calon dewan dari Golkar untuk Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikhul kiram yang hadir pada kesempatan ini, ala dilam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'dim saya
Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang hadir semua senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa aparatur pemerintah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT, hadirin hadirat, santriyin wasantriyat, rismawan warismawati yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan di satu tempat yang insya Allah mulia, yaitu di Majelis Ta'lim. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini kelak akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarga sahabat sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf tadi saya datang awal cuman di belakang. Panitiane orang gaul, panitiane conge kiai teka ora disambut tolol. Keliru, ong kiai orang gue sorban jere. Ning Mekah makang tukang ngangon embek, tukang ngangon wedus nggo sorban ning Mekah. Ning kene mah tembek nggo sorban ngotak. Conge doang. Tapi alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Malam ini khususnya pribadi saya tidak ada niatan lain, tetapi niat saya kesini silaturahim, sekaligus idkhalus surur ke keluarga besar Majelis Ta'lim Asy-Syifah yang digagas oleh Aki. Mohon doanya Aki ya. Mudah-mudahan khususnya penggerak Majelis Ta'lim dan saya pribadi senantiasa diberikan sehat sehingga sama-sama berjuang li'ila'i kalimatillah. Pada kesempatan malam hari ini sesuai undangan saya ini dalam rangka peresmian Majelis Ta'lim, rupanya sambil maulid 2 in 1, peresmian Majelis Ta'lim plus maulid Nabi. Namun hitung-hitungan bisnis rong amplop. Tapi karena si ngondang dulur temen digabung we jadi siji sa-amplop. Sing penting mah kudu amplope, kudu isine jumlahnya conge. Kenapa isine mah? Orang mau kira amplop guna apa ya, sudah iki silaturahim ya. Karena barokah silaturahim ini Pak, sering saya sampaikan dalam pengajian saya, ibadah yang paling enak, ibadah yang paling cepat diterima pahalanya silaturahim. Karena kita kumpul seperti ini, silaturahim, saling tatap muka, saling salaman, insya Allah pulang dari sini semua pahalanya sudah ditulis oleh Allah. Bahkan bukan itu saja, ditambahkan oleh Rasulullah barokah silaturahim, man ahabba ayub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa orang yang mau silaturahim, maka Allah jamin umurnya barokah dan rezekinya barokah. Insya Allah. Mau sih ngurus orang urung duwe centong gara-gara silaturahim mulih centong mau ya baca sholawat kudu husu ngedengi ning duhur be icang ibu-ibu kan mulih piring segala ya. Tapi ya alhamdulillah itu ke barokah ya, barokah kelakuan Kang Alan bisa ya. Maka malam hari ini
Insya Allah kita pulang bawa pahala yang jelas. Pahala ini akan ketemu nanti di alam akhirat. Kalau pahala jangan ngarep di dunia, pahala jangan ngarep di dunia. Makanya seperti ini jangan dianggap bukan ibadah. Ini ibadah. Karena ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Tuh. Ibadah mahdoh itu ibadah apa? Ibadah yang langsung kepada Allah. Seperti sholat 5 waktu itu ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah. Ada ibadah goer mahdoh, diantaranya silaturahim. Ibadah mahdoh kita Pak belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu. Sing sholat 5 waktu itu belum tentu diterima karena ada proses dalam ibadah kita. Harus dilihat dulu dikala kita ibadah, apakah kita punya ilmunya, apakah tidak. Apakah sering ngaji, apakah orang. Kadang ngotak. Tempe kerajin sholat, ditakon sini kan musola. Mampir dikit orang keburu. Teger. Rukun wudu kipirakan engkau baik. Ngotak sirah udah orang becus makanya insyaallah. Artinya sholat kita itu diperiksa dulu. Sebelum sholat diperiksa, bab toharohnya dilihat, sudah bisakah bab toharoh, lari ke bab wudu, sudah benarkah bab wudunya, baru lari ke bab sholat, sudah benarkah bab sholatnya. Makanya perlu ngaji, conge mancing bekerjanya, tolol, enak kita. Repot orang Bandar Lampung apa? Dikasih angin sama Allah, bukan baca doa supaya selamat dari angin yang besar. Ngalah wong Tanjung Gading menggawe layangan, tolol. Sibuk gawe peteng. Wayo manjer peteng sampai orang sholat maghrib. Anak iku endi wonge? Yuk gebugi. Enak saya gitu. Ya Allah, banjir didatangkan oleh Allah, hujan didatangkan oleh Allah, bukan berdoa malah gawe pancing, tuku pancing. Cair jiwa kayak lele jebol. Astaga, ki wong kita ke Pak. Maka awas hati-hati. Ada angin kita berdoa aja gawe layangan sibuk, pager wong dijeboli. Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka insya Allah silaturahim enak, pulang dari sini dapat pahala semua. Tuh, dapat pahala. Makanya kita ini jangan bangga dengan sholat kita Pak. Maka bersyukur bila mana di kampung ini ada majelis taklim, ladang kita untuk mencari ilmu. Jangan dibiarin. Toh kita tidak mampu untuk buat. Bila mana ada majelis taklim, ayo kita bareng-bareng merawat. Karena majelis taklim ini yang dirawat oleh Ustadz Bahren. Ustadz Bahren cuma ngurusi. Percuma Ustadz Bahren nungguin majelis, percuma Ustadz Bahren ngurusin majelis kalau masyarakat di lingkungannya tidak bersama-sama. Harap ngajari siapa bebongkong, manfaatin sama kita. Maka tadi itu termasuk ibadah goer mahdoh yang kita lakukan malam ini. Ngaji termasuk ibadah goer mahdoh supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Terus ibadah juga ada ibadah ma'dur, ada ibadah goer ma'dur. Tuh, ibadah ma'dur kayak apa? Ibadah ma'dur itu akan dapat pahalanya, akan diterima pahalanya, walaupun di dalam ibadahnya banyak yang salah. Untungnya orang yang ngaji Pak, karena bodoh itu kebagi dua tadi itu. Bodoh ma'dur wa goer ma'dur. Awas nih. Orang yang bodoh ma'dur ini Pak, dirinya ngerasa bodoh. Di mana ada pengajian dia ikut, di mana ada majelis taklim dia ikut, karena ngerasa dirinya ini bodoh. Makanya lamun uang wis ngajinya wis gagah kayak Pak, ustad yang sudah tinggi ngajinya, pasti ustad itu nggak ngerasa cukup di dalam batinnya, terus ngaji. Saya masih sebulan sekali ngaji Pak, masih ngaji saya sebulan sekali. Jadi santri pula kita ke kiai, tapi santri pula rabi murung pernah ngeluk pula kiai.
Orang pernah santri pula nganterin airnya, Kiai minum, ya istirahat kita murung pernah, Kang minum, enak kita wis utang bang mekarewake nih laki ngelunjak, enak kita ya ini karena insya Allah ya, karena orang Tanjung Gading merajin ngebohong ngaji masukin terus maka masya Allah ini gunanya majelis taklim supaya apa? Supaya kita yang ngerasa bodoh tadi mau ngaji. Apa sih untungnya orang yang bodoh makdur Pak? Orang yang bodoh makdur ini orang ngerasa bodoh mau ngaji, orang yang ngerasa kekurangan ilmu masih mau ngaji. Maka dikala kita beribadah salah, dikala kita beribadah banyak yang kurang baik, akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih belajar. Ini pentingnya Pak. Ada majelis taklim, yuk manfaatin. Dan ibadah yang bodoh goer makdur ini yang rada repot. Wis bodoh orang gelem ngaji. Diajari rukun wudhu ya. Kiai kan biasanya ngebulak-balik rukun wudhu aja. Urudul wudhu isi tatun utawi pirang-pirang pardune wudhu iku nenem. Jisimbungen iku bae. Bosen kita mah. Masya Allah itu yang merasa gagah sampai dia nggak mau ngaji. Awas. Jangan mentang-mentang ustadz nggak ngaji. Hebat amat kalau ada ustadz nggak mau ngaji. Sekelas guru saya, Pak, maafin, Abuya Bustomi, guru saya, guru Kang Rohman. Dia sering ngaji ke Sukabumi, ke Abuya Ruyani. Saya waktu mesantren di sana, saya ngomong, Abah mau kemana? Mau ngaji. Kemana, Bah? Ke Abuya Ruyani di Sukabumi. Tuh, Bu, Abah sekelas Abuya, masih ngaji. Iki wong kene ngojek ngotak. Ih, enak kita. Pegel alasan ya. Kikang senajan sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali tak ngaji. Kalau kita bisa setiap waktu, kalau nggak bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali tore isin mah anak ngaji ya Allah. Tetangga kula ning wae laga anak ngaji, mau hajatan baru ngaji ke masjid, barang beres hajatan orang ngaji mana rupanya tujuannya harus ngondang doang supaya teka guang tolol gitu. Namun anak mah belum kita mah ngegubrusakan wah kayak itu ya. Anak besok sholat di masjid harus ngeriung tuh pada itu bongbong sekul gitu. Ya. Jangan ya, awas hati-hati. Pak maafin tetangga saya mah Pak deket masjid Pak, orang rumahnya deket masjid. Saya tanya, Mang, rumah Mang deket masjid? Iya. Terus itu tiang masjid ada berapa Mang yang di dalam? Ngelamun orang beruh. Berarti orang yang masjid di uang. Alhamdulillah wingi mandi masjid Pak, disolatakan. Disolatakan. Awas itu. Sekali mandi masjid modal. Maka harus ini Pak, kita manfaatin majelis taklim ini Pak. Luar biasa majelis taklim ini. Bila mana ada di satu kampung majelis taklim, insya Allah ini menjadi misbah, lampu untuk kampung ini. Siapa yang wajib meramaikan? Siapa yang harus meramaikan? Masyarakat di sini. Karena ini adalah bendera. Bulan majelis taklim Asyifa ini rame. Yang tersebut bukan orang Welaga Pak, yang tersebut bukan orang Ketapang, yang tersebut bukan orang Sinar Banten, tapi sing tersebut wong Tanjung Gading. Padahal sini wong Tanjung, si tersebut wong Tanjung Gading. Makanya isin Pak. Tapi kalau majelis taklim Kang Ustadz Bahren biasanya seperti itu. Pondok Pak, majelis taklim biasanya sini yang ngisinya tuh orang jauh, orang situnya enggak ada. Pesantren saya dari tahun 2000 Pak, orang Welaganya enggak ada Pak. Orang Welaganya enggak ada.
Yang mondok mana? Orang Teluk, orang Kota Bumi, orang Lampung Timur. Wong kono nem Allah. Masya Allah. Wis orang mondok pelit man. Enak kita gitu. Giliran mati ngejaluk bantuan nih santri. Tak harganya nih kita. Sejut 200-300 ribu. Berarti 30 juz kali 3 itu berapa tuh? 9 juta. Lo sebelum aja gitu. Memang orang gampang ngaji gitu. Maka tingkahnya mah mahal harus ngaji Yasin. Harus ngaji Quran menweragam. Masya Allah. Orang gabah menweragam. Satu Quran khataman itu 9 juta. Santri 4 juta. Sisanya saya. Kan ketua saya. Kalau ketua kayak ya primen ketua baik aja usil. Ya, nah ini Masya Allah. Terang usaha. Primen baik, primen gula. Ya, nah ini jamaah. Maka Masya Allah. Yuk kita sama-sama ramaikan majlis taklim. Jangan hanya saat peresmiannya saja ramai. Jangan saat malam ini saja ramai. Tapi setelahnya nanti yuk kita sama-sama ramaikan. Masya Allah paling enak Pak orang yang punya ilmu. Paling enak orang yang punya ilmu. Insya Allah sudah dijamin oleh Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dua perkara yang akan menjamin hidup kita bahagia, hidup kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Satu, beriman kepada Allah. Kedua, orang yang punya ilmu. Enak Pak. Sholatnya enak dua ilmu. Gegabah. Adan ge, lamun orang bisa mah acak-acakan Pak. Ih tetangga kula orang adan giliran adan ngotak salah. Lu Islam iya bisa adan itu adan mah kecil Pak Ustaz. Udah nih adan dohor. Nyekel nih. Allahu Akbar, Allahu Samad. Kita pengen ngegebuk gue kita. Kalau ya. Kadang adan aja nggak bisa banyak cerita Pak. Makanya belajar adan perlu Pak. Perlu belajar adan minimal Pak, nggak perlu adan di masjid. Dikala kita punya anak lahiran minimal bapaknya yang ngazanin. Tuh manfaat anak yang diazanin itu Pak. Senakal-nakalnya anak, sebadung-badungnya anak, kalau waktu bayinya diazanin maka dia akan kembali kepada Allah saat dia dewasa. Lamun saya wis tua ya wis umur 40 tahun orang belum ning masjid bengene orang diadani. Orang diadani Bu. Kalau ada orang sini sudah tua nggak mau ke masjid, wakeh ninggon gaplek, minum tuak besi tolol. Itu lagi kecilnya nggak diazani. Maka azanin. Azan itu bisa nyembuhin orang kesurupan Pak. Makanya Masya Allah besar pahalanya. Hadisnya sahih. Siapa dikala dikumandangkan azan, setan mental 1000 meter, sekilo. Azan berkumandang di masjid, setan mental sekilo. Pada mental. Orang tua adoh di masjid, orang belum di masjid. Kesuk lamun ana sing adan, wong kene orang di masjid itu batu setan. Mental lagi setannya. Allahu Akbar, mental setan. Wong welaga melindung. Ngurung adan dohor nih, adan dohor tadi ya pas ngopi mah drai. Ngurung adan dohor pas ngopi mah. Ini apa sih? Maka barokahnya azan itu Pak bisa ngobatin kesurupan. Gede pahalanya tuh. Kalau ada yang kesurupan gak usah manggil Ustaz Bahren, gak usah manggil Ustaz yang lain. Kita yang udah bisa adan azanin kupingnya, telinga kanannya, telinga kirinya azanin, itu gede pahalanya. Makanya gak usah pusing-pusing kalau ada yang kesurupan. Gak usah manggil Ustaz. Kita aja Pak lumayan seket. Lumayan seket itu. Aku lagi sering ngadani wong semparas. Alhamdulillah nuhun Pak Ustaz nggih diamplopi barang dibuka seket. Lumayan adan doang itu. Mantek ku diampalakeun adan mu kesuk menana sing kesurupan rebutan. Kabeh adan. Insyaallah itu mati.
Barokah azan itu Pak. Rabi pasti cerewet ada aja orang cekeli kalau anak mereka kumpul anak apa masih aku ngoceh cekeli ada nih Pak, insya Allah Pak ngejejak gitu. Najib berewet bislah temen akan ya aja di apa-apa akan ya nggak barokah habis cerewet mau Pak. Masya Allah. Makanya Pak Ajwar dulu Pak Ajwar itu ini mah dongeng untuk Pak Ajwar itu ada seseorang punya istri cerewet Pak Ajwar kesel udah ngebatin. Makanya kuncinya sabar Pak. Kalau kita punya istri cerewet kuncinya sabar. Insya Allah dengan barokah sabar lama-lama bengek udah waras bengek nyesek paru-paru aja gemuyutan mikir nih aku timbatin Bu ibu-ibu nggak bakal mendapatkan surga Allah, nggak bakal mendapat kenikmatan dari surganya Allah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga juga nggak bakal. Kalau seandainya ibu-ibu meninggal tidak dapat ridho suami, tuh rumah akan nur kuning sirat, nih akan kebina-bina sih nur, main tuding main, enak juga tuh. Orang unik karena ibu-ibu mah tinggal di suami. Andaikan ibu-ibu meninggal dunia walaupun ibadahnya kurang, saat dia meninggal dunia dapat ridho suami, insya Allah akan disambut oleh bidadari dibawa ke surga karena ridho suami. Ajak pusing-pusing ibu mah. Ibu-ibu mah tugasnya dia apa? Sholat 5 waktu, berbakti kepada suami. Itu doang tuh. Aja ngatur laki. Ih, bener-bener. Ini mah cerita di kampung saya Pak. Nggih non. Banyu putih ya. Alhamdulillah. Banyu putih itu saya. Kedua murah murni sudah. 2.500. Nah ini jamaah rahimahullah. Makanya awas ini Pak. Ini Pak Ajwar ini punya istri cerewet. Pusing dia ini suaminya, ya Allah rabi kita mah kebenaran amat jadi dua rabi kejeblok. Salah milih kita ini. Dia pengen makalem kayak tai paling. Saya iki manjere Masya Allah aslinya mentuk. Ning laki gua nuding ngentut gini ngarep laki si tolong. Aja gemuyu, tertitin. Ya Allah ya. Sang sabar ya Pak ya, sabar ya. Iya. Ati siapa sing membela sing lanang, mantak ngondangi sing cerame wadon. Jadi dibela ibu-ibu. Kita membela wong wadon dikeroyok. Galak-galak wong kene mapan buru dek sapi lanang pengen dijulukan. Ya, aturlah batur gula kabeh pada mati we kabeh. Ijabah masyaallah. Ini istri yang cerewet ini saking pusingnya akhirnya dia lapor ke seseorang orang yang bijaksana. Kiai, kalau mau batin istri cerewet gimana? Kalau istri cerewet susah diobatinnya. Karena Sayyidina Umar punya istri cerewet. Kuncinya udah sabar. Istri mah senengnya pengennya disenengin. Terus ajak jalan-jalan. Oh gitu ya iya. Pulang. Datang ke rumah nong, iya. Kesuk dalan-dalan nih gunung. Orang yang laut kan us bosen. Ning gunung. Sekali-kali kita naik puncak. Semangat tuh perempuan. Berangkat ke gunung. Dia ingat bahwa di salah satu gunung di daerah Waigubak ada sumur tua. Tak kunjung akan jadi lagi enak kita. Kan di Waigubak sekarang tren Pak. Ada Bukit Aslan. Gaul gitu
Merana yang bikin aslan. Mahal ya, kolor memang. Ya. Akhirnya berangkat tuh, berangkat. Kata guru saya mah itu Wai Gubak bukan rame, lagi datang musibah. Kata guru saya tadi, karena di sana dipakai tempat maksiat, nongkrong, pacaran ya. Masalah terusnya Ustaz Saridin Wai Gubak, sing sabar betan gitu. Ya. Jadi akhirnya dibawa tuh ke Gunung Aslan, ke Wai Gubak tuh. Akhirnya setelah itu nongkrong ini sumur keramat ini, dek. Iya Pak, coba dia lihat, Masya Allah. Barang ngopur abis di jorokan. Saking enak kayak gue, Bu. Mantan awas tuh istri cerewet mah. Ya akhirnya subang ge. Tiap dina ditagihi uang, bang mekar, kreditan, rentenir, orang mudeng tak. Wis dimarahi ning rabi. Yeah. Datang ke sumur tua itu. Hebatnya perempuan ini nggak mati, orang mati dijubrusakan dia. Bu ngalah ngoceh nih jero sumur. Awas sih lah ya, kita manek ngotak 4 sih lah, laki goblok. Dasar gue laki ketolol, marah-marah. Iku setan genderuwo ning jero sumur, saking ngerungu rabine cerewet, mubeng deh. Pada manek setan ya. Orang belum. Genderuwo teka ireng. Wong, apa? Itu saya kasih makanan, kenapa lu naik? Rabi siram cerewet mubeng gitu. Genderuwo ke orang belum. Orang belum. Ditarik karena lakinya kasihan diangkat lagi tuh. Tuh dibawa pulang jaluk maaf. Wek kan indalan ini. Kumangkan ingu baik apa diingu baik dipelihara aja tuh isi cerewet dipelihara lumayan. Kalau ada tempat-tempat yang angker bawa, Insya Allah itu. Anak umah angker gawa rabi, Insya Allah itu. Maka manfaat isi cerewet man. Makanya jamaah rahimakumullah. Ibu, saya pesan sekali lagi kepada keluarga besar saya yang hadir, yuk muliakan suami. Karena pada diri suami surga ibu-ibu menanti. Jangan sampai enggak ngemuliain ke suami, Bu. Masya Allah. Ingat, Rasulullah memberikan contoh, istri-istri Rasulullah memberikan contoh. Kita lihat Siti Khadijah, Masya Allah. Dikala dia berjalan, kisah daripada Siti Khadijah. Dikala dia berjalan di depan Rasulullah, tidak pernah dia berjalan tegak. Dia berjalan dengan dengkulnya. Rasulullah kayak konon kudu Rabi Siti Khadijah, wisugi, cantik, kaya raya, semua hartanya untuk jihad fisabilillah, tetapi dia menghormati kepada suami. Padahal Rasulullah orang yang biasa dan nggak punya istri yang kaya raya, tetapi istrinya memuliakan kepada suami. Lamun lunga ning arep laki ngodengkul Bu, saking hormatnya nih laki. Ki wong Tanjung Gading melaki lagi turun ning hambal karep dibi nyapu ning bosrek astagfirullah. Laki ge turu bae. Laki kebenaran turu bae. Disabet karosa ya Allah. Kang hampura Kang, rabi kayak kon dengan idol kan. Aja diurusin idol. Selaku nek sepayune bae. Kok balik sih kan kok dol bae. Ngana sing tuku hari Allah uculaken. Nah kita kadang ya. Tapi insya Allah ngelihat ibu-ibu di sini mah ya, melihatnya solehah semua tuh. Tapi ada sih insya Allah ya. Insya Allah lah di sini saya tahu Tanjung Gading mah pengajiannya juga ramai. Makanya itu contoh bagi kita dalam rangka peringatan ini, ibu-ibu wajib meniru jejak daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu contoh Bu. Aja nuruti artis. Iki mah ya Allah sing dituruti artis. Rambut dipirang.
Memangnya nggak boleh Pak Ustaz? Boleh dipirang, cuman pantas nggak mempotongan muka lu conge, muka demek, rambut pirang, meres sih goblok. Orang mikir sira, rawi lalai sira itu demek, rambutnya dipirang, ting-bating, parap kelong sira. Enak kita mah, empat tak jejekin kita. Mantes mana? Campur lagi, lapar ke? Insyaallah, murah pantes kan ya? Iya kan, tetangga saya Pak Ajwan, rambutnya pirang, mukanya demek timbang. Anak sih kono, anak mikir sih lah, mikir aja cecak budek. Udah gua kerudung ngotak, pakai kerudung yang bagus. Perempuan itu paling cantik dihiasi oleh kerudung. Karena itu akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau. Tuh pakai kerudung. Islam itu, Bu. Apalagi al-mar'atun auratun. Perempuan semuanya aurat. Dari ujung kaki sampai ke ujung kaki, sampai kentutnya ke aurat. Wadon ayu mah kentutnya ke bagus. Sing demek mah iya jebrok. Ini harap laki los gue si demek kok. Diomong harap laki nih, sirah mentolol aja. Ini harap laki jadi ngentut. Kan daripada rumah belara weteng kakang maning sing repot. Coba kok. Orang iya orang gula mau teteh. Rabi kula mah mati. Masya Allah. Ini jamaahnya, makanya Masya Allah yuk teladani Rasulullah. Yang laki juga berikan contoh yang baik kepada pada istri. Kalau masuk rumah itu Pak Rasulullah ngajarin satu yang sering kita lupakan, baca salam. Rasulullah mengasih contoh kepada kita di kala masuk rumah baca salam. Sekali tidak dijawab, dua kali tidak dijawab, tiga kali tidak dijawab. Rasulullah menjawab dari salamnya sendiri. Terus setelah tidak dijawab karena istrinya di dalam tidak kedengar, mungkin Rasulullah husnudon sangka baik kepada istri. Oh mungkin Aisyah radhiyallahu anha sedang lelah tuh nirapi konon ku Rasulullah. Punya rasa husnudon sangka baik kepada istri. Dikala salam tidak dijawab tiga kali sekalipun, Rasulullah nggak punya rasa suudon tetapi husnudon sangka baik kepada istri. Oh mungkin istri saya sedang capek seharian kerja. Coba Pak bayangin, istri mah dari pagi sampai sore sampai malam nggak pernah lelah kerja. Ngegendong anak itu Pak, saya pernah ngegendong anak 10 menit di ngoceh. Wih, ini di mana pegal digantian ke? Padahal mah tempe ke 10 menit. Coba istri kita bayangin Pak, dari pagi sampai malam lagi nggak pernah dia ngeluh. Tuh istri Pak, begitu hebatnya. Ya menang sirane. Lagi dibela nih kita congek. Masih sarwiti repot kita bela salah, orang dibela salah. Bayar orasi lah. Kayak masalah baik gitu. Ya. Menang Sumiati. Utang kita bela. Menang baik menang. Ya. Ini Pak bayangan kita. Saya pernah menggendong anak baru 10 menit pegel. Langsung nyari emaknya. Makanya itu istri mah nggak perlu sampai di pengen ini, cuma istri mah perlunya dimuliain Pak, dihormatin, dimuliain. Senang istri mah dimuliain. Di alam sirama pengaruh ya. Emang wong tua sirane cakep, sini sirane cakep. Mekar boleh. Padahal enak kita gitu. Di alam teman. Modar sih tak alam. Makanya Masya Allah. Terus kita bayangin Pak, istri mah bangunnya subuh kalah lagi ke. Beres subuh bukan apa-apa, dia langsung bebersih ke dapur, nyiapin segala macam tek-tek bengek.
Sampai ngebangun suaminya, Pak, udah adzan subuh. Terus tuh, Masya Allah, istri kayak gitu, Pak, perlu dirawat tuh, yang sering ngebangunin adzan subuh. Tuh. Ayo, aja didorong aja. Aja emang itu mah. Beres dia bangun sholat subuh, suaminya ke masjid, istrinya sholat, beres dia ngebangunin anak-anaknya, lalu dia udah bebersih rumah. Insya Allah sudah siap, nanakin nasi segala macam, sampai nyiapin sarapan kopi, nganterin anak sekolah, nyambut lagi siangnya suami pulang ngerawatin makan, suaminya pergi lagi kerja udah disanterin lagi, dia bebersih sampai sore, Pak. Ngejemur segala macam, nyuci segala macam. Asar dia ngangkatin pakaian. Setelah asar ngangkatin pakaian, datang waktu maghrib dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia sambil ngegendong anak, ngelempitin baju, nyiapin kopi untuk suami dan lain sebagainya. Sampai kepada waktu isya. Setelah jam 9 dia nidur, beres menggosok pakaian, dia nidurin anak sambil nyusuin anak. Anaknya tidur sampai jam 10. Jam 10 beres bapaknya ngerandang tolol. Jaluk nyusu mani. Kapan istirahat terapi? Coba, nggak ada lelahnya istri, tapi nggak ngeluh, nggak ngeluh, terus istri tetap berbakti kepada suami, terus-terusan. Maka Masya Allah hargai si Nabi Rasulullah, dikala dia membaca salam 3 kali tidak dibuka, dia tidak mengetuk pintu, dia hamparin sejadahnya, dia hamparin sorbannya untuk tidur di depan pintu. Karena takut ngeganggu kepada istrinya sedang lelah. Kayak wong Tanjung Gading tuh. Wong kana mah wong welaga kabur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang tangi digedor-gedor orang tangi ning kamar. Duduk kayak kebo sirah. Wah, astagfirullah, rabi di kebo-kebo. Itu coba. Itu udah pasti itu kadang muara. Maaf Kak, saya baru bangun kelelahan. Dasar sirah. Marah-marah. Ini bukan akhlak Nabi. Nah ini mulai tanamkan yang terkecil dulu, jangan yang gede-gede. Akhlak Nabi mah yang kecil aja Pak. Yang contoh kecilnya akhlak Nabi yang jarang kita pakai. Kadang kita ngomongnya mah tinggi, tetapi kadang akhlak Nabi yang kecil nggak kita pakai. Coba Nabi mah kalau masuk kamar mandi aja, kamar WC, masuk WC, kaki kiri keluar, kaki kanan. Tuh Nabi itu jarang kita pakai yang kecil. Ngomong ngotak. Hari cerita mah karo batur, karo tetangga, karo dulur, tetangga gua, miliar. Insya Allah Pak Ustadz besok saya mau jual bambu petuk. Ini udah ditawar 1 M, saya pengen 2 M. Ngotak ngomong miliar, juta, triliun be. Barang ngerokok kita entek tolong. Wakil wong kayak konon ya, ngomong ngotak ngambil rokok merokok uang, orang duit deh. Ya awas sih Pak, aja rasa dimarahin, mikir, ya mikir. Makanya ini Rasulullah seperti ini nyontohin kepada kita. Rasulullah ketika keluar kamar mandi memakai kaki kanan, lalu dia tidak lepas dengan doa. Tuh Masya Allah tuh Pak, tidak lepas dengan doa. Rasulullah maka ke kamar mandi pakai bakia, pakai sendal. Ini pun jangan kita lakukan Pak. Rasulullah menguyuh nggo dehem, orang ilok wong kene mah dehem. Wong wadon. Lamun nguyuh Nabi, nguyuh Khadijah, anak wong itu orang ilok mancing kamar mandi si Khadijah. Kenapa? Takut suara kencingnya atau beraknya kedengar oleh orang lain. Wong kene mana lanang lo seor nguyuh. Di kuat si uyuh wong wadon urus dhewe. Kerami pecah. Iku kudu akhlak Nabi membat bae. Maka itu yang terkecil itu Pak. Maka saya pesan kepada keluarga besar saya, terapkan dulu yang kecil, jangan yang gede-gede. Nih majlis taklim jadiin ladang untuk belajar, majlis taklim jadiin ladang untuk silaturahim. Insya Allah dari ladang ngaji ini kita semua senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ada manfaat. Di sini ada saudara saya Kang Rifai, tuh mau nyalon.
mau nyalon katanya. Itu kalau nggak didukung sama orang sini nggak jadi itu, ya asli nggak jadi itu. Emang kesapa sih ngedukung wong kene menawa tetangga dewek dari mah aja sampai kita saya punya calon pemaaf ini, saya punya tetangga nyalon orang duit persis kalau maksudnya persis kayak Kang Ripai. Jadi kita kismi di calon terkait di rumah kita batu dulur gua tetangga rumah saya nyalon nggak punya duit. Cuman saya punya prinsip begini, mau punya mau nggak ini tetangga saya, siapa yang mau mendukung kalau bukan saya, minimal jika saya mati tetangga yang nahlilin saya. Saya banyak Pak ngedukung calon dari luar itu banyak. Anak gubernur, kawan anak buahnya beliau Pak Isfansa saya yang mendukung. Anaknya Sekda Badri Tamam saya yang mendukung. Sampai jadi dua-duanya. Hati tai kucing wis dadi mora teka. Wong adoh krungu. Wong kene ada ngedukung iki ngotak. Si iki mah dermawan, si iki bohong songe bohong. Ana dewan ning kene. Empat nih kita di bengi. Banyak dewan kota yang kita dukung setelah jadi enggak ingat. Gara-gara seket di amplop seket orang teka 5 tahun. Saya pernah ini Pak Ajwar, saya pernah ada kasus tetangga saya ada kasus masalah saya adukan ke DPR karena saya punya calon dari DPR. Apa kata dia? Ini bukan komisi saya. Ini komisi orang A, ini bukan komisi C. Saya di komisi C. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau lu komisi C nggak bisa tolong, bukan bagian mau minimal begini nih tolong kata saya. Lu itu komisi A kawan lu ngomong sama kawan lu, ini kawan gua tolongin, goblok tak tidur sih kita, tak bacok sih dari kita, dari DPR goblok dari kita. Itu pernah kejadian itu. Saya ucapin dendernya di sini nih bodoh amat. Anak dulu ini kan itu menemburi ku pengaruh laporakan orang mamang sirah tak kembang kita. Anak dulu mau orang wedi kita. Sing Banten marane wis siap-siap gue beraja mesti urung diunggok. Motung sirah ini kita. Teman otak los. Dia mau balik cair dulu. Preman mengetai dikit. Makanya Masya Allah, kalau tetangga sendiri Pak, minimal saya punya tetangga nih dewan, udah jadi dewan itu datang terus padahal saya nggak ngedukung saya tahlil anak ngeriung rumah kita karena tetangga sendiri. Nah ini artinya logika kita. Saudara yang terdekat di antara saudara kita yang terdekat adalah tetangga kita. Alangkah hinanya kita bila mana tetangga membutuhkan pertolongan kita tidak bisa nolong. Karena kita walaupun punya saudara pangkatnya setinggi apapun, jenderal sekalipun, dikira kita membutuhkan pertolongan, bukan dia yang nolong dulu, tetapi tetangga yang dekat dulu. Raraweteng. Gue dulu jenderal nelpon, di mana Kak? Di Kalimantan. Ini gimana saya perut sakit, tolong ke rumah sakit bawain Kak, nggak bisa. Tetangga dewek saya tukang beca jadi ketok-ketok. Tulungi tetangga dewek sih. Mantak bulannya itu Kang Ripai mah tetangga dewek tulung didukung. Uang Pak Ajwar bae ngebantu. Hari dewek kan enak. Provinsi. Informasi mau nyalon wali kota. Tuh, nyalon apa jangan DPR aja. Conge. Udah 6 periode. Masa nggak berani jadi wali kota? Tuh RT kasihan tuh. Gaji telat. Insya Allah. Dari saya pesan, saya titip Kang Ripai kepada keluarga besar saya di sini. Siapa lagi yang akan mendukung beliau? Siapa lagi yang akan menghantarkan beliau kalau bukan tetangganya sendiri, saudaranya sendiri. Kang Ripai, ya Allah, jadi kita Kang Ripai duit orang jadi nyalon pasti duit, uduk duit, embu jadi bausan di dol besi Alfamaret ning arep kah?
Orang uli jadi Pak Ustaz krimen nek uang jadi. Atau didol ya krimen kan. Wis urusan mangkok paling dihukum. Jadi itu Bapak jamaah rahimahullah, pesan saya, mari kita teladani sifat-sifat Rasulullah, minimal yang terkecil dulu, jangan yang gede-gede. Insya Allah dengan barokah kita meneladani Rasulullah, kita akan bukan hanya diberikan syafaatul udma, tetapi syafaatul khususiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat itu ada dua, satu syafaatul udma, kedua syafaat khusus. Syafaatul udma akan diberikan kepada semua manusia, bukan hanya umat Islam, tetapi orang-orang kafir pun akan merasakan syafaatul udma. Tetapi syafaatul khusus akan diberikan hanya kepada umat-umat Nabi Muhammad. Kalau contohnya syafaatul khusus nanti akan saya terangkan pada maulid-maulid yang akan datang. Kalau diundang lagi baru saya terangkan itu syafaatul khusus. Nah ini mah cukup sekian karena sudah malam. Kita doakan mudah-mudahan majlis taklim al-fal zikir asyifa senantiasa mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hajat masyarakat yang hadir saat ini pun diijabah oleh Allah. Hajat Bapak Muhammad Ripai juga diijabah, hajat Bapak Ajwar Yakub juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang itu bodohnya saya, ada yang bisa diambil manfaat itu semua hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.